Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di channel YouTube Asril Aril Mister Smile Batu Akik. Hari ini kita gosok batu pemirsa, sepertinya batu jenis batu mustika. Kata yang punya batu ini ketemu dan dapatnya pas lagi menjala ikan di danau. Coba kira-kira seperti apa ini batu nanti jadinya kira-kira. Yang punya batu minta dibuatkan satu cincin, minta dipilihin aja ringnya ukuran 8. Nanti kalau bagus hasilnya langsung dipasangin aja gitu katanya pemirsa. Nah, ini ringnya ukuran 8 sudah kita dapatkan. Batu ini kalau dipegangnya bergetar tangannya pemirsa. Sepertinya ada auranya lumayan tinggi. Kalau dilihat bodi kulitnya jelek ya pemirsa, gerak-gerak kayak kutil gitu. Tapi jangan salah pemirsa, jelek di luar biasanya belum tentu juga jelek di dalam, bisa-bisa lebih wow atau bagus sekali dalamnya. Untuk bentukan gosokannya yang punya mintanya kalau bisa mah mumbul gitu alias tebal. Kalau dipegang-pegang bongkarnya ini pemirsa serasa agak berat. Biar nggak penasaran, langsung saja kita kupas dulu bagian luarnya. Keras woi, seperti emas gitu, emas yang sudah mengkristal. Agak-agak seperti mengupas besi juga pemirsa. Tapi dalamnya kelihatan lain lagi jenisnya nih. Kulit luar dan daging dalamnya ini berbeda jauh 100%. Kalau daging tengahnya itu serasa agak empuk. Nah tuh kan pemirsa, dalamnya tuh kan unik. Benar saja dalamnya motifnya seperti anyaman jala gitu. Masa ada mustika jala gitu ya pemirsa. Kita pola kasar batu ini, kita ambil tengahnya, kita ambil seratnya yang bagus. Setelah ini kita rapikan gosokannya seperti biasa di mesin gurinda. Lanjut setelah itu kita proses sampai menjadi batu cincin. Oh ya pemirsa, selalu dukung saya pemirsa biar saya lebih bersemangat menggosok batunya dan membuat konten yang terbaru. Nggak usah dikasih kopi atau teh atau sesajen juga. Saya yang perlu dibantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe. Bagikan saja videonya ke media sosial lainnya, itu juga sudah cukup, alhamdulillah. Ini sisa bongkarnya pemirsa, sepertinya ada kandungan emasnya atau logam gitu. Kita kemasin, kita kembalikan nanti ke yang punya, barangkali mau dilebur gitu ya. Kalau dilebur bisa aja pemirsa dapat 1 gram emas, kan lumayan. Sekarang juga emas lagi tinggi banget, kabar-kabarnya emas saat ini 1.300.000 1 gramnya yang 24 karat. Lanjut ya, kita gosok bagian bawahnya terlebih dahulu. Sepertinya benar batu ini empuk. Tadi kulit luarnya keras, ini empuk. Bedanya jauh 50%. Nah, motifnya ini yang nggak nahan nih. Persis sekali jala gitu ya pemirsa. Yang bawahnya sudah rata digosok, lanjut kita gosok bagian lingkarannya, kita sesuaikan dengan ringnya. Penuh hati-hati, nggak usah terlalu ditekan ini batu soalnya empuk. Kalau ditekan banget juga kelewatan, habis. Oh ya pemirsa di rumah, barangkali pemirsa di rumah ada yang lebih paham ini batu jenisnya apa gitu. Soalnya ini kali pertama kita buat konten penggosokan batu yang unik dan antik gini. Ini masuk ke proses bagian atasnya pemirsa, kita rapikan dengan teliti. Gosokannya benar-benar simetris, alon-alon asal kelakon gitu. Oh ya pemirsa, batu ini sudah kelihatan ya, batu ini jenisnya batu empuk. Kayaknya cara polesnya itu berbeda sendiri dengan polesan batu keras lainnya. Mungkin ini kita gunakan nanti amplasannya yang ukuran 1000 dan ukuran 5000. Untuk sementara ini pemirsa, motif jalanya itu udah kelihatan, cumannya belum mengkilap. Kira-kira mau mengkilap nggak ini batu seperti tanah mengeras gini?
Langsung saja kita siapkan amplasnya ukuran 1000 dan ukuran 5000 nya. Oke, amplasnya sudah ready. Amplas 1000 dan ukuran 5000 nya sudah kita siapkan, udah dipotong sesuai lingkaran. Batunya kita lanjut pasang stick biar mudah mengontrol dalam pengamplasannya. Sudah terpasang stick batunya, lanjut amplasnya kita ganti dengan yang baru ukuran 1000. Untuk tahap awal pengamplasan kita mulai seperti biasa, bagian bawahnya kita amplas sampai merata, seluruh permukaan bawahnya sampai simetris juga. Sudah halus bawahnya diamplas, lanjut kita balik menggunakan stick untuk proses selanjutnya pengamplasan bagian atasnya. Sudah dibalik menggunakan stick, lanjut terus kita amplas seluruh permukaan atasnya hingga merata semua. Setelah ini kita mengkilapkan biar lebih glossy menggunakan amplas yang lebih halus ukuran 5000. Oh ya pemirsa, kata yang punya, batu ini didapat pas lagi menjala ikan di danau. Nah biasanya namanya menjala ikan pemirsa, tentunya yang didapat ikan. Biasanya jarang yang nyangkut batu kayak begini. Nah kali ini pemirsa yang punya menjala ikan nyangkutnya batu begini. Pasti begangnya gitu bobotnya agak berat. Makanya penasaran, minta digosokin ke kita menjadi batu cincin. Sepertinya benar batu ini bisa mengkilap. Ini udah lanjut proses amplas yang halusnya. Tetap untuk finishing terakhirnya nanti kita poles lagi dengan serbuk intan. Sudah halus diamplas semua pemirsa batunya. Lanjut kita masuk ke proses pengamplasan ringnya. Selalu ya pemirsa, ringnya kita amplas dulu biar nanti pas setelah dipasang batunya itu kelihatan berada posisi di tengah-tengah atau center. Jadi nggak kelihatan tinggi-tinggi sebelahnya gitu. Oke, ringnya sudah selesai diamplas. Lanjut kita siapkan kulit poles. Kita tuang serbuk intan secukupnya. Kali ini kita tidak menggunakan minyak baby oil. Takutnya ini batu nantinya nggak mengkilap pemirsa dan luntur pas dikasih minyaknya. Wow, benar luar biasa ini batu mengkilapnya pemirsa. Sayang nih, bagian bawahnya masih ketempelan lem, jadi kita amplas lagi menggunakan amplas 1000. Nggak lupa juga kita poles bagian bawahnya lagi menggunakan serbuk intan. Dikarenakan sudah mengkilap semua atas dan bawah, kita pasang ringnya menggunakan selongsong besi, palu dan paku seperti biasa. Nah bedanya batu ini beda sendiri pemirsa, nggak terlalu kita getok-getok banget. Namanya juga batu empuk, bisa-bisa kemakan sama ringnya, atau enggak bisa saja batunya gompal. Oke lagi pemirsa, proses pemasangan ring sudah selesai. Lanjut lagi kita kikir dengan hati-hati. Kita usahakan jangan sampai kena batunya pemirsa, ini batu lembek. Kalau kegores lagi dengan kikirnya bisa-bisa kerja 2 kali. Benar kan pemirsa, ini batu bisa mengkilap rupanya. Untuk gosokannya lumayan simetrisnya, atas dan bawah mengkilap. Untuk urat pada batu ini atas dan bawah itu nyambung, persis sekali dengan rajutan jala gitu pemirsa. Apa jangan-jangan batu ini jenis yang disebut batu mustika jala sutra?
Untuk sejauh ini pemirsa belum tahu manfaatnya apa. Barangkali kalau digunakan buat menjala ikan lagi, bisa-bisa hasil panen bisa berlimpah. Tapi tetap itu pemirsa, itu tergantung yang maha kuasa meridhoinya. Terima kasih.